melakukan pembelajaran internet kapan Ibrahim. Selesai. Beri salam. Banyak gak? Atau hadir semua? Kita cek satu aja ya sebentar. Kalau misalkan ibu absen, jawab hadir dan angkat tangan. Oke, ayo hadir. Hadir, hadir. Anakin, hadir, hadir. Anissa, Ataya, Asad, Bunga, sakit apa Bunga? Areo, nanti kita lihat Bunga, kita angkat bawah langsung ya. Oke, selanjutnya dari yang hadir, Edina, hadir, Elisa, selanjutnya Karanisa hadir. Banyak yang hadir kenapa? Selanjutnya ada Fauzan hadir, Ian, Aura, Jaja, hadir, Karina, hadir, Aliasa, hadir, Latisa, Maulana, Muhammad Rifki, Muhammad Andi, Muhammad Iqbal, Muhammad Adian, hadir, Nabil, hadir, Naswa, hadir, masih sakit ya Naswa? Lanjut Naswa, hadir, Pandu, Winsa, Rapati, Rajendra. Selanjutnya ada Reva. Oke, Rika. Selanjutnya Hizbullah. Salva. Sekian. Silvi. Oke, Siti. Lihat ya. Keriawi. Suci. Oke. Zahra. Terakhir Rifana. Tidak hadir yang pendek hari ini tidak apa-apa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dikondisikan tempat duduknya sudah nyaman atau belum. Kalau misalkan belum, coba diperbaiki. Bisa ngadap ke depan dulu biar nanti bisa menyimak dengan baik. Buku kimianya sudah dikeluarin belum? Tulis. Sudah. Oke, aman ya. Oke, seperti yang dilihat di depan. Ada yang pernah makan roti? Ada yang belum pernah makan roti? Alipu. Oh iya, benar nggak pernah makan roti? Oh, oke. Siap. Nih, pasti kalau misalkan pernah makan roti, tahu dong cara pembuatan roti atau mungkin kalian ada yang belum tahu? Belum tahu. Pernah ada yang bikin roti nggak? Ada siapa yang bikin roti? Oke, kan kalau bikin roti itu pastinya kita memerlukan bahan-bahannya. Biasanya ada apa aja kalau bikin roti? Oke, ada apa lagi nih di sini? Gula. Oke, banyak ya. Nah, yang biasa kita temukan ini kan biasanya ada tepung, telur, gula. Nah, untuk membuat sebuah roti itu pastinya membutuhkan langkah-langkah yang tepat atau kita membutuhkan perbandingan massa bahan-bahan agar nantinya kita mendapatkan roti yang lezat, enak, harum, dan teksturnya itu pas ya, lembut. Nah, kalau misalkan kita bikin roti nih, tapi perbandingan dari tepungnya atau perbandingan dari telurnya itu tidak sama. Misal, kalau misalkan tepungnya yang lebih banyak dibandingkan telur, kira-kira rotinya nanti teksturnya bakal gimana? Padat ya, padat, keras. Oh, telurnya kebanyakan, kayak jadi lembut ya, teksturnya yang kurang enak. Nah, berarti untuk membentuk sebuah roti yang enak, kita memerlukan perbandingan telur, tepung, dan bahan lainnya yang tepat. Oke,
kita hari ini. Oke, untuk pembelajaran hari ini ada 2 tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu ada menjelaskan konsep hukum perbandingan tetap atau hukum apa? Di sini bacanya hukum Rawls melalui analisis data percobaan perbandingan massa unsur dalam senyawa dengan cepat. Nah, yang kedua itu ada menghitung massa unsur yang bereaksi, massa senyawa yang terbentuk dan massa zat sisa menggunakan hukum Rawls dengan langkah sistematis dan tepat. Itu ya. Oke. Di sini boleh dibacain Anakin ya. Pada sekitar tahun 1799, Joseph Louis Rawls melakukan sejumlah percobaan pada beberapa senyawa untuk mengetahui perbandingan massa unsur dalam senyawanya. Joseph Louis Rawls menemukan bahwa perbandingan massa unsur dalam satu senyawa adalah tertentu yang tetap. Senyawa yang sama meskipun berasal dari sumber yang berbeda atau dibuat dengan cara yang berbeda ternyata mempunyai komposisi yang sama. Oke, terima kasih ya Nakir sudah membacakan. Betul ya, seperti yang ditemukan oleh sejarawan kita atau kimiawan kita yang namanya Joseph Louis Rawls. Nah, beliau itu menemukan teori bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu adalah tertentu dan tetap. Oke, kalau misalnya kita ingat lagi ke yang belakang, hukum Lavoisier, Anthony Lavoisier, dia menemukan teori apa? Ada yang masih ingat? Satu orang, angkat tangan. Yang tahu boleh tangan. Iya, gimana? Oke, betul. Makasih ya Zivana. Nah, kalau yang kemarin itu kan kita sudah belajar hukum Lavoisier. Nah, berarti yang sekarang kita belajar lagi namanya hukum Rawls. Nah, sini Ibu punya storybook. Nah, kita bisa baca bareng-bareng ya sebentar. Oke, di sini Ibu punya storybook yang pastinya untuk membantu kalian agar lebih memahami apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Nah, mungkin teman-teman lainnya boleh dibaca storybooknya dan disimak dan dipahami juga dengan baik apa isi storybooknya. Mungkin Ibu boleh minta salah satu orang Rajendra mungkin boleh tolong bacakan storybooknya ya, yang lainnya juga harus menyimak. Nah, ada kelihatan? Kurang? Gimana? Jelas gak? Yang belakang kelihatan? Boleh dibaca, Rajendra boleh dibantu. Semester liburan telah tiba. Farhanisa si cerdas yang suka mencoba hal baru. Berkunjung ke rumah pamannya Agus di tepi laut. Paman Agus adalah seorang petani garam. Farhanisa terkesima melihat petak-petak air laut yang dijemur di bawah sinar matahari. Setelah air menguap, Paman Agus mengambil kristal putih. Farhanisa mencicipinya. Gimana kata Farhanisa? Wah, asik sekali. Oke, lanjut. Beberapa minggu kemudian, Farhanisa kembali ke rumahnya di kota. Ibunya membeli garam dapur kemasan di supermarket. Farhanisa penasaran, dia membandingkan garam laut dari desa Paman Agus dan garam kemasan di rumahnya. Keduanya sama-sama asin, tapi garam laut terasa lebih kasar dan kurang bersih daripada garam kemasan yang halus. Apakah garam di berbagai tempat memiliki kandungan yang sama? Dia bertanya-tanya. Makasih ya Rajendra sudah membacakan. Ibu bantu bacakan lagi ya selanjutnya. Oke, di keesokan harinya, jadi di sekolah Farhanisa ini membawa sedikit sampel garamnya dan menunjukkannya kepada gurunya. Nama gurunya siapa? Bu Siti. Bu Siti tersenyum. Kata Bu Siti, oh menarik sekali ya Farhanisa. Coba cari tahu lebih lanjut tentang komposisi kimia dari garam dapur, kata Ibu Siti. Nah, Farhanisa bersemangat. Nah, boleh dilanjut lagi dibacakan oleh
kalian jawab dulu di buku tulis kalian masing-masing dengan jawaban yang kalian temukan. Ada yang bingung cara menjawabnya gimana? Atau sudah tahu? Ibu kasih waktu 1 menit ya untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, boleh jawabannya aja. Ya, jadi kenapa NaCl itu memiliki perbandingan massa unsur yang tetap gitu ya, meskipun dia berasal dari tempat-tempat yang berbeda. Udah ketemu jawabannya? Besok tulis dulu aja jawabannya. Sudah dijawab? Kira-kira menurut kalian kenapa ya bisa begitu? Oke, udah ya? Nah, dari pertanyaan ini nantinya bisa kalian jawab jika kita pelajari yang satu ini. Oke, nah tadi dari yang kalian jawab kira-kira masanya akan tetap atau tidak? Ada yang enggak? Ada yang? Ya, nah kita tentukan ya. Kita pastikan dari sini. Jadi di sini ada tabel yang terdiri dari garam yang terdapat di Kota Indramayu, ada di Madura, Cirebon, dan Impor. Nah, di sini garam itu rumusnya di mana? NaCl. Na? Jadi NaCl itu memiliki unsur apa aja di dalamnya? Dan oke. Nah, di sini kita sudah melihat massa natrium di Kota Indramayu berapa? 4. Kalau klorinnya berapa? 6. Di Madura natriumnya 2. Cerealnya 3. Cirebon 6. Oke, udah tahu ya. Kalau di sini kita lihat dari tiap kota itu dia memiliki massa natrium dan klorida yang berbeda-beda. Oke. Nah, di sini mula-mula cara pengerjaannya itu kita tambahkan dulu nih massa natrium dan massa klorida. Sama ya dengan yang sebelumnya. Untuk mengetahui sini kita tuliskan saja massa garamnya. Nah, untuk kita mengetahui massa garamnya, kita tambahkan nanti di mana rumusnya? Na ditambah Cl hasilkan Cl. Oke, berarti di sini Na-nya berapa yang pertama
Jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Nah, di sini gimana caranya untuk kita mengetahui massa perbandingan dari CA dan CL? Caranya itu kita lihat dari sini. Kan ditanya massa ya. Nah, berarti kita tambahkan aja ke sini. Tulis dulu yang pertama, massa Na-nya itu 4 berbanding, di sini kan berbanding, tandanya berbanding, tulis 6. Nah, kalau di dalam hukum itu perbandingan itu harus yang bulat dan yang paling sederhana. Di sini udah sederhana belum? 4 berbanding 6. Belum sederhana ya, karena masih bisa dibagi 2. Masih bisa dibagi lagi keduanya. Coba, kalau misalkan dibagi 2 ya. 4 dibagi 2 berapa? 2. 6 dibagi 2? 3. Oke, udah ya. Maaf, kurang kelihatan ya. 2 berbagi 3. Nah, lalu di sini kita tuliskan lagi massa garamnya yang di kota Madras. Jadi mana 2 gram, 2 gram ditambah 3 gram. 5 gram. Oke, coba kita selesaikan dulu ya massa garamnya. Nah, tadi yang di sini Cirebon gimana? 6 gram ditambah 9 gram ditambah 9 gram. Berapa massa dari NaCl? 6 tambah 9 15 gram. Oke, benar. Nah, boleh tuh siapa namanya? Cuci muka dulu. Kenapa namanya cuci muka biasa kan? Ya. Oke, boleh lanjut? Boleh. Kita lanjut lagi di sini massa garam impor. Natriumnya berapa? 24 ya. 24 gram. Ditambahkan berapa massa natriumnya? 36 gram. Berapa massanya, massa garamnya? 60 gram. Oke, di sini sudah terisi semua ya tabel dari massa garamnya. Sekarang kita isi yang mana nih yang masih kosong? Massa Na berbanding Cl-nya ya. Oke. Di sini caranya kayak tadi. Pertama, kita tuliskan dulu massa dari natriumnya berapa? 2 ya. 2
jaga ketutupan. Berarti nanti bagi 3. 2. 9 bagi 3. 3. Oke. Selesai deh. Coba dilihat di sini. Massa NaCl dari berbagai kota sama nggak? Sama. Jadi kan kita lihat di sini. Padahal kalau massa garam di Indrama itu 10 gram. Ada juga yang 5 gram, ada yang 15 gram, ada yang 60 gram. Tapi dia massa NaCl-nya tetap berapa? 2/3. Nah, itu dia kenapa tadi yang ditanyakan Farhanisa. Apa coba pertanyaan Farhanisa tadi? Ya, kenapa ya perbandingan NaCl itu tetap sama? Nah, karena ini dia tetap sama karena yang namanya hukum Proust itu ya massa setiap unsur dalam satu senyawa itu dia akan selalu tetap dan sama. Nah, seperti itu ya. Dimana ada yang masih dibingungkan atau ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham? Paham banget? Paham, alhamdulillah. Oke. Boleh ditulis dulu, silakan. Ibu tunggu 3 menit. Baik. Oke, mungkin karena sudah ada istirahat, kalian boleh istirahat dulu. Nanti bisa dilanjutkan lagi menulisnya setelah ada istirahat ya. Silakan barangkali ada yang mau istirahat. Pimpin doa lagi. Oh my god. Sebelum melaksanakan pelajaran ini, langkah baiknya selamat berani mulai. Nah, selesai. Coba lagi. Oke, kita lanjut lagi ya ke yang tadi seperti yang ibu bilang. Jadi di sini kan kita melihat ya kalau garam dari Indramayu, Madura, Cirebon, impor itu memiliki perbandingan yang sama. Berapa perbandingannya? 2/3. Nah, itu dia yang dinamakan hukum Proust. Hukum Proust itu apa? Hukum Proust itu suatu unsur yang memiliki perbandingan yang tetap, senyawanya yang tetap atau yang tertentu. Oke. Nah, kita fokus ya. Udah ditulis semua kan? Oke, karena tadi dirasa sudah paham ya. Kita lanjut lagi. Kita coba kerjakan tabel selanjutnya. Nah, di sini ada senyawa apa? NS atau besi sulfida. Oke, kita coba dulu ya yang nomor 1. Nanti nomor 2, 3, 4 kalau ada yang mau maju langsung boleh. Nah, kita kerjakan dulu. Perhatikan dulu ya. Nah, di sini kalau hukum total massa itu atau Laplace, massa sebelum reaksi dan setelah reaksi akan sama. Oke, coba kita tentukan
dihasilkan, lanjut kita kerjakan ke perbandingannya seperti tadi. Gimana caranya? Mula-mula apa? Kita lihat nih, kan perbandingan ETS berarti diambil dulu dari masanya. Masa yang diketahui, besi berapa masanya? 7 berbanding apa? Masih bisa dikecilkan atau disederhanakan? Bisa tidak? Tidak. Oke, berarti ini sudah sederhana. Berarti ini dia perbandingan ETS. Nah, coba siapa yang mau maju? Bu, boleh satu lagi. Mbak Jendra tadi duluan. Berarti Ivan, Mbak Jendra dan boleh. Nomor 2 ini kasihan sendiri. Ada yang masih dibingungkan atau ada yang mau ditanyain kenapa misalnya kok di situ jadi balik? Selanjutnya yang terakhir siapa yang mau maju tadi? Boleh. Jadi perbandingannya itu bakal yang terakhir itu pasti yang paling sederhana ya, yang sudah tidak bisa dibagi dengan angka berapapun. Yang lain perhatikan ya, jangan silakan. Kalau di belakang berarti berapa?
soalnya. Bisa jadi kalian tidak harus bagi dua-dua. Kalau bisa dibagi dua kan bisa, tapi kalau kepanjangan lama bisa langsung dibagi ke angka yang dua-duanya bisa dibagikan. Berarti dibagi 8 ya. 7 bagi 4. Ini hasil akhirnya. Oke, coba dilihat. Tabelnya sudah terisi semua ya? Ya. Gimana perbandingan masa X-nya sama tidak? Apa? Dibagi 4 ya? Oke, coba selanjutnya di sini ada tabelnya. Oke. Kita jawab pertanyaannya bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, dari tabel hasil percobaan berapa perbandingan FES? Ini berbanding 4. Oke. Apakah perbandingannya selalu tetap? Selalu. Apakah perbandingan FES memenuhi hukum perbandingan tetap? Ya, karena apa tadi? Satu orang. Nah, boleh lanjut Kak. Gimana? Karena? Oke, bisa. Tapi lebih tepatnya karena tadi hasil akhir dari perbandingan masanya, jangan lupa perbandingannya ya. Nah, perbandingan masanya itu dia tetap berapa tadi? 7 banding 8. Itu ya jawabannya. Yang terakhir, apa bunyi hukum perbandingan tetap dari yang sudah kita jawab pertanyaan sebelumnya? Oke, betul Ivan. Jadi gimana tadi Ivan perbandingan masa unsur dalam satu senyawa atau dalam tetap? Perbandingan masa-masa suatu unsur atau senyawa akan selalu sama dan akan tetap ya. Oke, boleh dicoba bareng-bareng. Gimana hukum Gauss? Perbandingan unsur dan senyawa akan selalu tetap. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih dibingungkan? Boleh angkat tangan kalau ada yang masih dibingungkan atau ada yang ingin ditanyakan. Sudah boleh lanjut? Boleh Bu. Boleh lanjut ya? Oke. Nah, ini dia. Berarti hari ini kan kita akan belajar yaitu tentang hukum Gauss. Nah, untuk hukum Gauss ini dia memiliki beberapa langkah. Kalau tadi Roti juga kan pasti memiliki langkah-langkah untuk membuat berarti supaya perbandingannya sama ya masanya. Nah, hukum Gauss pun juga sama. Dia memiliki langkah-langkah pengerjaannya. Yaitu yang pertama ada soal pembanding, mula-mula, perbandingan massa, variasi dan sisa. Boleh dituliskan dulu aja di buku tulis karena ini rumus kita nanti untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Mohon perhatian kepada Bapak dan Ibu guru yang sedang mengajar sisa 19 dan menit 21 menit yang sedang beraktivitas. Termohon untuk menghentikan kegiatan sejenak. Marilah kita berdiri dalam sikap sempurna untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan diharapkan untuk semua warga sekolah menyanyikan muhabbat dan semangat kebangsaan.
karena kita akan membaca teks Pancasila dengan penuh semangat nasionalisme. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali dan melanjutkan aktivitas. Silakan dilanjut lagi. Yang penting ininya dulu nih. Yang di kontak lagi. Saya ibu lanjut dulu. Oke, di sini kita akan masuk ke contoh soal dari hukum laut. Nah, yang tadi itu kan sudah ya pakai tabel. Nah, rata-rata bentuk hukum laut itu dia soalnya biasanya berupa cerita seperti ini. Nah, boleh coba
kalau di karbon mula-mulanya berapa kita tuliskan? 9 gram ya? 9 gram. 9 gram. Jangan lupa tuliskan satuannya. Sekarang berapa oksigennya? 24 gram. Tuliskan di sini 24 gram. Nah, sudah. Selanjutnya apalagi yang dicari? Perbandingan massa. Ini kita kerjakan dulu yang soal HP. Nah, perbandingan massanya. Kalau perbandingan massa itu dia diketahuinya dengan cara kita bandingkan massa mula-mula dibagi dengan pembandingnya. Nah, jadi berarti gimana perbandingan massanya? 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kalau di sini oksigennya? Oke. 24 dibagi 8 sama dengan berapa? 24 kali 8? Nah, udah ketemu ya perbandingan massa dari karbon dan oksigen itu 3 tadi 3. Nah, di sini coba kita lihat. Kalau misalkan perbandingan massanya kiri dan kanan itu sama, maka itu tandanya dia akan habis bereaksi. Jadi keduanya ini akan habis bereaksi semuanya, gitu ya. Oke, sekarang kita cari. Kita garis sini ya. Nah, di sini kan kita sudah melihat ada perbandingan massanya sudah diketahui. Nah, mula-mulanya juga sudah diketahui. Karena ini habis bereaksi, kita bisa tuliskan di sini. Bereaksi. Betul nggak tahapannya? Betul ya, bereaksi. Nah, karena tadi Ibu bilang kalau misalkan dia perbandingannya sama kiri dan kanan, berarti dia akan habis bereaksi keduanya. Berarti kita tuliskan yang bereaksi di sini 9 gram. Kita tuliskan di sini turunin 9 gram. Nah, oksigen yang bereaksi berarti berapa? Ini ya. Nah, ini yang bereaksinya. Berarti turunin juga 24 gram. Nah, kan kalau kesamaan reaksi tadi gini ya, karbon ditambahkan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida. Berarti di sini kita sudah tahu nih yang bereaksinya masanya berapa. Berarti tinggal kita jumlahkan. Nah, 9 gram ditambah 24 gram berapa?
Bagian sisanya kurang paham sih. So. Kurang pahamnya gimana tuh Sivan? Kenapa 9 biasa dikurangi? Oh gitu. Kalau misalkan sisa itu, yaitu dapatnya dari mana? Jadi masa mula-mulanya. Nah, masa mula-mulanya itu kan masa yang diketahui dari soal ya. Nah, masa mula-mula itu ini. Nah, ini dan ini masa mula-mula. Masa mula-mulanya itu nantinya akan dikurangi dengan zat yang sudah bereaksi. Zat yang sudah bereaksi itu ini 9 gram. Berarti mula-mulanya 9 gram dikurangi dengan 9 gram 0. Yang ini juga sama. Awalnya 24 gram, setelah bereaksi dia bereaksi 24 gram, maka sisanya 0. 24 dikurangi 24 0. Gimana? Insya Allah paham ya. Oke, coba ditulis dulu aja. Kayak ini step by step-nya ada soalnya. Supaya nggak bingung, tulisnya sejajar ya. Jadi kalau ini namanya soal pembanding itu yang ini sama ini, mula-mulanya itu yang ini, ya. Nah, sisanya masuk ke bawah. Ini yang tadi kan soal tabel. Ya. Kalau ada yang kurang dipahami boleh ditanyain ke ibu ya. Jangan sungkan. Pakai
Berarti massa oksigen berapa? Massa oksigen 8 gram, massa karbon 2 gram. Nah, udah kayak gini. Sekarang kita kurangi. Apa yang terakhir stepnya? Sisa. Nah, sisa. Tadi sisa gimana cara nyarinya? Massa mula-mula dikurangi dengan massa yang bereaksi. Berarti ini 3 dikurangi 3 berapa? 0. Berarti massa karbon yang sisa ini berapa? 0. Kalau oksigennya berapa? Mula-mula dikurangi dengan reaksi. 16 dikurangi 8. 16 dikurang dengan yang bereaksinya 8. Ini. Oke, coba berapa? 28 gram ya. Udah deh. Berarti di sini kalau kita lihat yang tersisa dari karbon ditambahkan oksigen, unsur apa yang masih tersisa? Oksigen ya, di sini oksigen sisa 8 gram. Kalau karbon sisanya nggak ada atau 0. Nah, udah selesai belum? Oh, ini kan ditanya, tentukan massa karbon dioksida. Di sini ya, biar muat. Nah, massa karbon dioksida caranya gimana? Karbon tambah oksigen karbon dioksida. Berarti kita lihat yang bereaksinya. Yang bereaksinya berarti berapa? 3 karbon 3 gram ditambah yang bereaksinya 2 gram menghasilkan berapa karbon dioksida? 11 gram. Udah selesai gitu. Gimana? Paham? Kalau ada yang bingung boleh tanyain. Jadi kalau misalkan dia perbandingan massanya sama, berarti sisanya akan 0. Tapi kalau berbeda sampai ke 2, ambil yang paling kecil. Gitu.
yang bereaksi ya. Kita lihat sini pembagiannya.
Aku belum kuliah belum nggak sabar. Semua kelompok udah dapat
Siapa yang namanya salah tadi yang ini soal. Siapa yang mau dapat soal? Dan semua ya? Ya itu dia. Soalnya udah kayaknya. Ini agaknya. Oke, lihat di depan. Mulai perhatikan depan dulu. Nah, di kertas ini ada yang namanya peran kelompok. Nah, untuk peran kelompok itu ada yang jadi pembaca soal atau ada yang jadi penghitung, penulis atau pengecek. Nanti tulis aja namanya siapa yang bagian tugas tersebut. Dan ada juga yang berperan presentasi. Oke, boleh ditentukan masing-masing. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 1 aja dulu ya. Soal nomor 1 silakan diadakan. Di belakang kertasnya boleh nanti ya jawabannya. Lamanya 10 menit ya. 10 menit. Boleh di kertasnya langsung bacakan, boleh. Ya, berarti kan semuanya kembali ya kertas, Mata kerja. Pertama, kerja soal membaca latihan soal hukum. Di dalam senyawa kalsium sulfida atau CaF terdapat perbandingan massa Ca itu 5:4. Jika sebanyak itu gram kalsium maka 20 gram kalsium bereaksi dengan serbuk belerang bukan massa CaF yang terbentuk dengan dan apakah apa? Ya.
dibagi 4 dikali berapa? Gitu ya. Gimana nih? Dikalinya banyak yang plus tulis yang benarnya di kertas yang penting. Pakai kertas bukan di sini nggak ada kertas. Jadi kerjain. Di sini siapa namanya?
otomatis yang berarti berarti yang dikali itu yang di kalsiumnya berarti kalsiumnya dan baca kalsium ketemu reaksi pembakaran lagi di tapi kita ambil itu yang masuk ke gulanya. Sebentar lagi. Ini posisinya di sini ya. Posisinya di kalsium. Kalau yang di tes ini turunnya di kalsium. Oh iya. Boleh. Percaya ini masih setiap ini. Bener-bener.
HP-nya boleh diambil ya. Oke, nah ya kita bahas dulu. Kayaknya masih pada bingung. Oke, di sini kita lihat dulu. Masih jatuh buku. Di sini udah benar ya. CA tambah S sama CAS. Pembandingnya coba lihat diperhatikan ya kalau nggak paham. 5 banding 4 benar. Mula-mulanya 20 gram benar. Di sini 12 gram. Perbandingan masanya 20 dibagi 5 4, 12 dibagi 4 3. Berarti ini yang jadi reaksi pembatas ya. Oke, sekarang lihat yang bereaksinya. Yang bereaksinya itu karena dia reaksi pembatas di sini, berarti dia tinggal turunkan aja masa mula-mulanya di sini. Ini udah benar nih. Sekarang yang kalsiumnya. Kalsiumnya di sini berarti cara nyarinya 5 dibagi 4, ya 5/4 dikali siapa tadi reaksi pembatasnya? 12 gram dikali 12 gram. Nah, hasilnya ini belum ada hasilnya ya. 35 berapa 15 ya. Nah, udah deh berarti sekarang kalau untuk jumlahnya itu jumlah yang ditanya itu siapa? Massa CAS ya. Massa CAS sama dengan caranya gimana? 15 gram ditambah 12 gram sama dengan 20. Ini benar ya? Nah, kalau yang ditanya sisanya siapa? Di sini berarti coba kita lihat di sini mula-mulanya 20 gram CA dikurang sama 15 berarti berapa? 5. Berarti 5 ini jadi kalsium dengan 5 gram. Udah, jadi jawabannya itu 27 gram CAS dan sisanya itu kalsium 5 gram. Gimana? Ada yang masih salah? Atau udah benar sama? Sama ya? Ada yang sama, ada yang salah nanti boleh diperbaiki. Oke. Terus saja nih, Wei. Boleh Ibu Agus? Aduh, jangan sulit. Ayo lihat, ayo lihat. Iya. Oke, nanti boleh dulu semuanya. Ibu mau tutup ya. Oke, jadi dari pembelajaran hari ini pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Sejauh ini sudah selesai. Kalau misalkan ada yang nggak dipahami boleh ditanyain lagi ke teman sebagainya. Karena kalau misalkan teman sebagainya mengajari teman yang belum paham, teman yang udah bisa makin ingat ya